Kalau ini spesial, setiap pagi Nabi tidak pernah lepas membaca doa ini. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang mana ketika tahu pengetahuan tentang ilmu ini kita amalkan, menjadi pijakan terbaik dalam kehidupan. Yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, jadi baca tiap pagi. Ini dulu menggambarkan yang penting. Kembali Bu, doa yang tadi. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Wa min nafsin, wa min qalbin la yakhsha'u, dari hati la yakhsha', khusyuk, ya hati yang tidak khusyuk dalam beramal, dalam beribadah. Ibu pernah mengalami Bu? Pernah. Sering? Oh, nah urusannya pas bagian handphone 2-3 jam kuat Scrolling. pas ngaji a'udzu billahi. Ayo terus ngaji lanjut atau sudah Allah? Scrolling. Pas sholat Ibu pernah khusyuk? Sering atau selalu? Jarang khusyuk. Allahu Akbar. Ya Allah, kunci motor di mana itu? Pernah? Allahu Akbar, ruku subhana rabbiyal azim. Ya Allah, kunci di mana itu kunci? Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Terakhir di jaketnya ayat di mana eta kunci? Pas sujud pernah kunci nabi. Allahu Akbar tuh kunci. Oh, kunci itu dihadap saja. Ibu, yang seperti ini Allah ancam. Surat Al-Ma'un. Apa Al-Ma'un Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Nah itu ayat keempat, hati-hati loh Bu. Ada ayat yang berbunyi celakalah orang-orang yang mendirikan sholat. Bingung saya mah Bu. Kenapa? Sholat cilaka cik Allah. Terus sholat lebih cilaka. Kenapa ancamannya sekamar sama Fir'aun di ayat tadi? VVIP neraka lagi Bu. Sholat cilaka atau sholat lebih cilaka. Tadi Allah jelaskan sholat seperti apa yang celaka, masalah khusyuk nih bukan kata Allah. Apa jadinya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka ketika sholat dia lalai dalam sholatnya. Tadi orang kecil Bu, pas sholat ingat yang lain. Alhamdulillah. Sering seperti ini? Nah, minta sama Allah Bu. Dan ini bukan gambaran sholat orang beriman. Orang beriman sifat sholat mereka surat 23 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun khoshi'un. Kamu sholat tina sarua ustaznya sholat tina. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa cirinya? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendirikan sholat dia sholat dengan khusyuk. Kalau yang celaka lalai, tidak ingat Allah. Tapi yang beriman nah, minta sama Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tak khusyuk ketika beribadah. Yang ketiga wa min nafsin la tashba'u, dan dari jiwa hawa nafsu yang tak kunjung puas. Ibu, untuk menguasai hawa nafsu kita butuh Allah enggak? Betul. Kita butuh Allah. Dan dorongan hawa nafsu kepada keburukan cenderungnya. Benar atau betul? Betul. Terus apa artinya?
Dan dorongan nafsu Bu membuat kita akhirnya syukur menjadi kufur nikmat. Nanti kita bahas itu. Dan terakhir Bu, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Apa penyebabnya? Ya maksiat, dosa. Ya. Baik, Ibu, bismillah ya, mudah-mudahan Ibu ilmu yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Baik, Ibu yang Allah, tema kita pada hari ini kita akan membahas pandai bersyukur. Ibu, ini yang paling depan teteh termasuk ya. Saya hanya, Ibu saya pengen nanya nikmat Allah banyak atau seger? Pakai pisang lagi gitu ya. Tak terhitung. Tak terhingga, Masya Allah. Sepakat semuanya? Yang sepakat nikmat Allah banyak boleh angkat tangan. Ada yang ngacung. Oke, yang banyak sekali. Banyak 2 kali. Berkali-kali. Ya, tak terhingga. Ibu, sepakat nikmat Allah banyak? Coba maaf, saya hanya bertanya kepada yang duduk di atas saja Bu ya. Maaf Ibu, wayahnya Ibu ya. Ada mic lagi ini nyala Bu? Ada. Maaf, teteh yang paling kencang nikmat Allah sudah bisa. Ada baterainya enggak? Habis. Oke, Ibu, apa Ibu sudah apa? Ibu yang di atas aja sebenarnya Bu ya. Sebutkan satu nikmat dari Allah tidak boleh sama. Kalau nyebutin sama berarti sedih. Sepakat ya? Yang di atas siap? Atau semuanya? Semuanya siap paling belakang ya, berarti nggak boleh sama sama depan ya. Oke, Bu Santi, pastikan nyala Bu. Dari depan dulu. Tuh, dari depan dulu. Sok, siapa dulu? Bisa? Dari tema terakhir. Banyak pisan. Oke, ya. Nggak boleh sama. Awas ya, semuanya dengarkan. Ibu yang sudah nyebutin, maaf dengar yang lainnya. Kalau sama, ingat ya Ustaz, dia sama dengan saya. Yang sama dihukum. Kita suruh takdir nasi Pak. Oke Ibu, silakan. Nikmat diberi nafas. Nafas, alhamdulillah. Lanjut Ibu. Nikmat sehat. Sehat, alhamdulillah. Bisa tertawa. Bisa tertawa, alhamdulillah. Nikmat kebahagiaan. Bahagia. Nikmat bisa melihat. Nikmat Bisa melihat. Nikmat bisa mendengar. Mendengar. Ke belakang, saya terakhir. Bisa fokus ya. Nikmat bisa berkedip-kedip tertawa. Oke, alhamdulillah. Lanjut Ibu. Nikmat bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Lanjut. Nikmat diberi ketenangan hati. Alhamdulillah. Nikmat diberi tubuh. Ya udah nggak apa-apa ya. Karena ada yang memberi tubuh ya. Oke. Ibu lanjut. Jalan santai. Masya Allah. 5 kilo Ibu. Tiap hari, Masya Allah Ibu. Bisa hadir di sini. Hadir ke majelis ilmu, alhamdulillah. Segala rezeki yang Satu aja udah banyak. Nikmat rezeki ya Ibu ya. Oke. nikmat diberikan kemudahan segala urusan. Masya Allah dimudahkan urusan. Lanjut ke belakang Ibu. Wajib dulu sama nih Ibu ya. Ser pisan miliaran. Silakan Ibu. Nikmat anak-anak soleh. Masya Allah. Dari ujung Bu, dari ujung Bu. Jadi saya nggak lihat ya. Nikmat BAB. Iya juga saya. Oke, nikmat lanjut. Apa Bu? Oh, oke lanjut. Suami soleh. Oh, bisa. Nikmat punya suami soleh, Masya Allah. Nikmat berbicara. Nikmat bisa bersilaturahmi. Masya Allah, silaturahmi. Nikmat masih bisa makan yang enak ataupun yang tidak enak. Oke. Diberi rasa. Nikmat bisa melipat. Oh, nikmat bisa melipat kaki. Ini jawaban dari banyak di atas Bu, ya. Nah, Ibu lanjut. Nikmat bisa baca Quran hari ini. Masya Allah, nikmat baca Quran. Nikmat bisa menghirup udara yang segar. Bernafas. Menghirup sama Beda. bernafas sama nggak? Beda. Oke, lanjut. Aman Ibu. Lanjut. Nikmat mendengar tawa cucu. Oke. Ketawa cucu. Nah, Ketawa cucu. Ketawa cucu beda ya sama calon suami ya. Beda Ibu kan? Oke,
belajar. Nikmat peredaran darah lancar. Wah, Masya Allah. Lanjut bisa? Stroke ya. Oke lanjut. Kalau bisa stroke. Nikmat bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah. Lanjut. Nikmat bisa menelan. Oh iya, menelan nikmat. Oke lanjut. Nikmat bisa mengeluarkan air. Hah? Apa itu? Oh ludah. Oke ibu jangan remehkan ludah bu ya. Karena saya masih tahu tahun 2000-an ada orang Indonesia bu sampai ke Malaysia untuk berobat bisa meludah itu hampir 2 miliar habisnya. Mahal. Mahal bu. Lanjut silakan. Nikmat masih bisa bersin. Oh acim. Oke ya. Oke lanjut. Nikmat bisa bersedekah. Masya Allah. Lanjut. Nikmat masih bertahan sahabat selama 46 tahun. Oh, aku nang tahu samanya. Masya Allah. Lanjut. Nikmat masih diberi kesempatan bekerja. Nah, nikmat bekerja. Nikmat sampai di masa purna bakti. Masya Allah. Alhamdulillah. Nikmat diberi penciuman yang baik. Oh, oke. Nikmat terakhir sebagai Islam. Oh, Nikmat terakhir sebagai Islam. oh, Masya Allah. Islam. Alhamdulillah. Oh, yang dulu silakan. Udah. Nikmat melangkah ke majelis taklim tadi siapa bu? Yang ada taklim. Udah ada. Satu kesempatan terakhir. Apa itu yang lain? Masya Allah. Oke, lanjut. Bisa ibadah dengan tenang. Alhamdulillah. Lanjut ibu. Nikmat masih bisa menguap dengan nikmat. Menguap. Menguap. Belum. Oke, oke. Lanjut bu. Bersyukur masih bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Masya Allah. Lanjut. Nikmat segala rasa. Nikmat Rasa yang tidak nikmat. rasa. Oh, alhamdulillah. Karena kalau sudah sakit berarti tidak ada rasa. Oke, lanjut ibu. Bisa menyimak Pak Ustaz. Iya. Mendengar sama menyimak beda bu ya. Karena ada yang mendengar sama menyimak, ini menyimak lebih fokus bu ya. Oke, lanjut. Nikmat punya gigi yang sehat. Wah, itu jangan tersinggung yang baik ya. Kalau gigi yang sehat, alhamdulillah. Oke. Nikmat bisa bangun tengah malam sholat. Alhamdulillah. Nikmat masih dikasih daya ingat dan berpikir. Alhamdulillah. Masih ingat bu? Oke. Nikmat bisa berdiri Ustaz. Oh, berdiri nikmat? Nikmat. Oke bu. Nikmat bisa bertemu dengan Pak Ustaz hari ini. Oke. Mau semuanya ini? Oke, lanjut ke apa deh? Cukup? Cukup ya? Ya, oke. Kita paling terakhir Tete. Boleh sama Tete ya. Karena kata oke, terakhir dulu yuk, terakhir. Nikmat berkumpul dengan orang yang soleh. Masya Allah. Bu, ke depannya bu, Tete. Ya, karena kata Tete sepisan. Gak boleh sama, sebutin 100 nih. Siap. Satu aja deh, satu aja. Oke. Nikmat senantiasa Allah berikan hidayah kepada kita. Masya Allah. Hidayah yang paling itu yang paling ini ya. Alhamdulillah. Baik ibu, banyaknya luar biasa. Dan ini Allah katakan dalam Quran terkait nikmat yang banyak ini bu. Saking banyaknya kita tidak akan pernah mampu bisa menghitungnya. Coba kita buka bersama-sama surat 16 An-Nahl, boleh baru ayat 18. Surat 16 An-Nahl ayat 18. Tenggorokan lagi ini. 16 An-Nahl ayat 18. Ayat 18. An-Nahl 269. halaman 269.
Halaman 269 ya. Surat 16 ayat 18. Surat ini. Oh, Ya. kali saya. Barang ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Ibu dari sini, Bu, tadi kita sebutkan banyaknya luar biasa. Kata Allah, Bu, terkait nikmat, wa in ta'uddu nikmat Allah. Dan jika kalian menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan, Allah tegaskan, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ibu, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, luar biasa itu. Bahkan kasih sayang Allah kepada kita hambanya itu lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ibu sebesar-besarnya cinta ibu sama anak, pernah dibentak nggak anaknya? Sok dimarahin nggak? Ya, Bu, ya. Tapi Allah, Bu, rahmat itu luar biasa. Ya, Ibu, yang lebih dahsyatnya, Ibu, kasih sayang Allah, Bu, banyak sekali sesuatu yang sangat kita butuhkan, tidak kita minta tapi Allah kasih. Saking Allah cinta sama kita, Bu. Kita tidak minta, tapi kita sangat butuh. Tapi Allah kasih. Apa contoh diantaranya, Bu? Oksigen. Ibu, maaf, siapa di antara ibu-ibu yang tadi malam, karena dari tadi bertemu ya, nikmat bisa bernafas. Siapa tadi, Bu? Ibu siapa namanya? Bu Ais tadi malam sebelum tidur minta sama Allah, ya Allah, besok mudahkan lagi aku bisa bernafas. Kalian seperti ini minta nggak? Ibu Ais, Ibu Ais minta nggak? Kapan terakhir minta bisa bernafas? Bahkan maaf, Ibu, tadi ada yang ngomong nikmat meludah. Itu nikmat. Tadi Ibu yang ngomong nikmat meludah. Ibu, kapan terakhir minta sama Allah, ya Allah, mampukan hamba hari ini bisa meludah? Ada? Tapi Allah mudahkan enggak? Ada di antara kita, ya Allah Ustaz, nikmat untuk bisa memeluk cucu, bisa berkasih sayang, bisa melihat, bisa berdiri, bahkan bisa melipat kaki. Ini nikmat. Pernah kita minta sedetail ini, Bu? Kebanyakan doa kita cuma masalah dunia yang kita inginkan, betul enggak? Coba, apa benar doanya, Bu? Ya Allah suamiku, ya Allah istriku, ya Allah hartaku. Ya, karena minta ini, Bu, padahal kenikmatan kita butuh banget ke oksigen. So, ibu dikasih sehari 2 miliar sama Allah untuk bawa oksigen kemana? Tidak berharga. Ibu Allah kasih gaji suami sehari 3 miliar. Masya Allah. Banyak atau sedang? Jadi sebulan 90 miliar, tapi kaki nggak bisa gerak. Tidak nikmat. Ya, Masya Allah. Ini Allah katakan, kalau kalian menghitung nikmat yang Allah beri, la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya saking banyak. Ibu, ada yang tahu enggak berapa panjang usus kita, Bu? Usus bermeter-meter. Ya. Saya tanya Mbah Google aja, Bu, biar pasti. Panjang usus manusia. Oke, Bu. Panjang usus itu, Bu, sepanjang 7 meter. 1 meter dulu. Panjang. Sakit. Sorry, Ibu. Kalau Allah tidak sayang kita, Ibu, gimana kawain? Kalau Allah jadikan usus itu apa?
keras dan lurus. Ini sesuatu dalam tubuh kita butuh itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau kita membahas nikmat Allah, tidak pernah kita mau menghitungnya. Bahkan yang menariknya tentang ilmu Allah, ilmu itu dipahami juga tentang kasih sayang Allah, Bu ya. Coba Ibu bisa buka surat 31, surat Luqman, ya. Ayat 27. Surat 31 Luqman ayat 27. Surat 31 Luqman ayat 27. Halaman 413. 413. Ayat 27. Ayat 27 mau walau an-nama. Ya. Baca lagi Ustaz. Ya. Oh ya, nanti ya. Selingkuhan ini. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduh wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu anqurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan, menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah kering, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Biasa. Nih Bu, kalimat Allah sebut tentang kenikmatan Allah, ilmunya Allah, tentang keesaan Allah. Terlebih tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini kata Allah, seandainya ya Bu ya, seluruh pohon yang ada di atas muka bumi Bu. Ibu, pohon di Garut banyak atau seer? Terhitung? Itu baru 1 kabupaten, Komosa provinsi, Komosa negara, Komosa dunia, Masya Allah. Dan seluruh lautan jadi tintanya. Kata Allah, jadi tinta. Hai jadi tintanya, habis ganti lagi Bu, sampai 7 kali diisi Bu. Itu sama sekali tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang jadi masalah ketika kita memahami, menyadari ini nikmat semuanya dari Allah, loh kok tidak banyak di antara kita yang mau bersyukur. Kok tidak sedikit yang pandai bersyukur. Kalimat ini Bu, Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang syukur. Manusia itu minoritas kata Allah. Apa arti minoritas? Sedikit sekali. Coba Ibu lihat Quran surat As-Sajdah, surat 32 ayat 9. As-Sajdah surah Luqman ayat 9, surat 32 ayat 9. Ayat 8. 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
Nah ini Bu tentang penciptaan kita manusia Bu ya. Detail penciptaan manusia Bu itu dalam Quran surat 23 ayat 12, 13, 14 itu kita bahas. Tapi pernah kita bahas tentang perjalanan hidup manusia. Hampir 2 bulan kalau salah Bu ya, dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, panjangnya luar biasa. Ini hampir 2 bulan kita bahas Bu. Nah dari sini ketika Allah mengatakan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kata Allah, dan kemudian dia menyempurnakan. Jadi Bu, manusia itu dalam penciptaannya Bu sempurna semuanya. Tidak ada yang apa sempurna Bu? Lengkap. Bisa. Tapi kok ada yang maaf lahir tiba-tiba nggak bisa melihat ada? Iya. Ilmunya kita itu sudah sempurna, tapi bagi Allah itu kesempurnaan dan kenikmatan spesial Ibu. Ada orang yang lahir tiba-tiba maaf nggak punya kaki, nggak bisa berjalan. Menurut kita tidak sempurna. Ya kalau sawwahu kami sempurnakan. Kesempurnaan bagi orang yang kita anggap tidak sempurna untuk cacat Bu, ini kesempurnaan yang spesial di akhirat nanti. Kenapa? Karena apa yang tidak mereka miliki di dunia akan menjadi penyelamat baginya di akhirat. Sedangkan kita yang bisa melihat, kita yang bisa berjalan melangkah dengan kaki kita, ini akan menjadi perkara berat buat kita di akhirat. Summalatus alunna yauma izin anin, artinya eta masalah. Kemudian sumate kamu terus latus alunna, pasti kalian akan ditanyakan, maksudnya dimintai pertanggungjawaban yauma izin, pada hari akhirat nanti. Apa yang ditanyakan? Anin naim, tentang seluruh kenikmatan. Mata nikmat Bu, kaki nikmat. Nah tadi Bu, setiap nikmat dari Ibu tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang Allah tetapkan dia tidak bisa melihat Bu, apa kesembuhan bagi mereka di akhirat nanti? Mungkin di dunia jadi keluhan, ya Allah seandainya aku bisa melihat kayak dia. Tapi di akhirat dia harus bersyukur, ya Allah terima kasih. Ya, betul Bu, di dunia kita bisa melihat, tapi faktanya dia maaf, orang yang tidak bisa melihat itu bukan apa, suara hati jauh lebih peka daripada orang yang bisa melihat. Itu yang kita rasakan dia. Jadi Allah sempurnakan, kata Allah, kemudian wanafakha fihi min ruhi, kemudian Allah kami titipkan ruh kepada mereka. Tak sampai di situ kata Allah, waja'ala lakumus sam'a, dan kami jadikan bagi kalian pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan Allah berikan hati kepada seluruh manusia. Tapi tentang nikmat ini kata Allah, qalilan ma tashkurun, tapi sangat sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Jadi Bu, tema yang kita angkat pagi ini Bu tentang pandai bersyukur. Siap? Baru 45 udah hampir 40 menit ya. Baru. Baik Bu, tema kita tentang pandai bersyukur. Saya akan mengartikan dulu apa arti syukur Bu. Syukur dalam kitab As-Sohafil Lughah karya Al-Jauhari ini katakan Bu, ya, asyukru ya as-sana'u 'ala muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Ya, syukur adalah pujian yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kebaikan kepadanya atas kebaikan yang dilakukan. Jadi Bu, ada yang nolong kita memuji Bu, terima kasih ya. Untuk pujian atas bantuan orang disebut dengan syukur dalam bahasa. Syukron, ya Bu ya. Ada syukron, ada syukro. Apa bedanya? Sukroma, suuk di jero. Oke Bu ya. Nah tapi dalam istilah syar'i kita Bu, dalam istilah syariat, apa makna syukur? Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin Bu mengatakan asyukru zuhurin asar nikmatillah. Syukur adalah menunjukkan akan adanya nikmat dari Allah yang kita dapatkan, ya, ala lisanil abdi, yang terucap dengan ucapan seorang hamba. Jadi syukur dengan lisan. Akhirnya apa yang keluar Bu? Saat sana'an wa i'tirafan. Bagaimana kita memuji Allah dan mengakui ini nikmat dari Allah. Syukur dengan lisan. Cukup? Belum kata beliau. Kata Ibnu Qayyim, wa ala qalbihi, dan bersyukur dari hatinya. Apa yang hadir Bu ketika syukur dengan hati? Yaitu hadirnya syuhudan wa mahabbatan. Bersaksi, meyakini ini benar nikmat dari Allah. Dan akhirnya timbul mahabbah. Apa itu mahabbah? Ibu pernah dengar ada judul film Mahabbatain? Oh, ini
bersaksi ini benar dari Allah, kemudian timbul cinta pada yang mau memberi itu Allah. Jangan sampai hati kita menolak. Ya Bu, seperti Qorun. Tahu nggak Bu, apa ucapan Qorun yang akhirnya dia membuat dia diazab Bu? Ketika dia menolak ini nikmat dari Allah. Ini semua usahaku. Ya, ketika dia diberi rezeki harta melimpah, orang memujinya, ih Qorun, masya Allah, kok bisa jadi kayak gini? Dia nggak mengharap dari Allah, tapi coba lihat Bu, Allah berikan dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 78. Surat 28 Al-Qasas ayat 78. 395. Ya, 395. Surat 28 Al-Qasas ayat 78. 28 ayat 78. Boleh? Qala inama. Ya. Qala innama utitu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli. من قبله من القرون من هو أشد منه هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Dia Qorun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ini Bu, ketika Qorun banyak yang memujinya dengan harta yang melimpah dia miliki Bu. Ketika itu pujian ini membuat Qorun merasa bangga sehingga terlontar dari ucapan Qala, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Hei, tahu nggak kalian? Aku bisa kaya gini gara-gara ilmu yang aku miliki. Dan ini Bu, ada ucapan mirip seperti ini zaman sekarang. Walaupun nggak diceritakan tapi mirip. Ibu, masya Allah, eta itu menirulis salah tuh diri nah. Nah Bu, masya Allah, usahanya lancar. Aing teh, ini maaf loh Ibu. Punten Bu ya, pernah nggak seperti ini Bu? Atau pernah mengucapkan? Sahate ya. Saat saya tuh. Ini kan mirip Bu. Dia hatinya meyakini nikmat dari Allah. Padahal sebagai seorang mukmin kita meyakini seluruh nikmat itu dari Allah. Seluruh kebaikan. Tadi kita bahas ya. Kita bisa berdiri, kita bisa hadir ke majelis ilmu, bisa bernafas, semuanya dari Allah. Ya Bu ya. Cukup Allah kasih oksigen, dan cukup Allah mudahkan hidung kita bisa menghirupnya. Karena oksigen ada, ayah untuk bisa menghirup ya Bu. Ada. Tiba-tiba lihat Ibu. Ya, atau sebaliknya di luar sana ada orang yang bisa menghirup tapi nggak kasih oksigen. Ribu tuh. Nikmat apapun nikmat dari Allah.
semuanya ya Bu. Ibu punya rumah, bisnis lancar, semua kebaikan ini murni, pure dari Allah. Lihat ayatnya Bu, surat An-Nisa, surat keempat ayat 79. An-Nisa, surat keempat ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, ya Ibu. Jadi Ibu, ini ayat yang perlu kalau bisa apa minimal kalimat pertamanya ya Bu. Tentang nikmat Bu ya. Ma asobaka min hasanah, kata Allah, apapun kebaikan yang kau peroleh, bisa bernafas, bisa melihat, bisa memeluk anak, cucu, kumpul keluarga, seluruh kenikmatanmu itu dari siapa? Allah. Makanya seorang mukmin Bu, masya Allah, yang membuat Nabi takjub di antara keutamaan syukur ya, tanda keimanan seorang mukmin dia ahli syukur. Apa kata Nabi dari seorang Muslim? Ajaban di amril mukmini, sungguh menakjubkan, mengagumkan, kata Nabi, urusan orang-orang yang beriman. Innama amruhu kullahu khair. Karena apa? Kata Nabi, karena sungguh seluruh keadaan yang dialami seorang mukmin itu pasti kebaikan baginya. Masya Allah. Nabi ngomong, walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah hal ini ada pada seseorang kecuali hanya ada pada orang yang beriman. Bagaimana Bu sikap orang beriman menghadapi keadaannya? Kata Nabi, idza asabahu sarra syakara fakana khairan. Kalau dia dapat kebaikan, dia puji Allah, dia bersyukur, maka syukur ini baik untuknya. Tapi sebaliknya, wa in asabathu darra, tapi kalau ditimpa keburukan, hal yang dianggap tidak mengenakan bagi dirinya Bu, dia responnya sobaro. Apa sobaru? Ya, dia bersabar, fakana khairan, kata Nabi, maka sabaran ini sesuatu yang baik baginya. Ustaz, kok bisa ya? Sesuatu musibah bagi seorang mukmin kebaikan. Ibu ingat, tertusuk duri aja yang sakitnya cuma penghapus, apalagi yang sakitnya apalagi tertusuk tombak. Sakitnya cuma aja penggugur dosa, apalagi sakitnya Serigala. Intinya mau sakit yang lebih parah lagi itu lebih banyak menggugurkan dosa. Maka responnya adalah sabar, masya Allah. Baik Ibu dalam hati Allah. Dan Ibu yang kedua, syukur dengan hati. Kata Ibnu Qayyim, hati harus yakin nikmat dari Allah. Ustaz, tapi maaf, saya punya rumah karena kerja keras suami. Menikahnya ibu suami bisa kerja karena siapa? Allah. Ustaz dapat gaji dari perusahaan dari bosnya, hanya wasilah etama. Wasilah apa sih wasilah? Perantara. Ibu suami sehat karena siapa? Bisa kerja karena siapa? Semua kebaikan murni karena Allah. Ya. Dan tidaklah sesuatu makhluk yang bergerak kecuali Allah yang jamin rezekinya, bukan perusahaan.
Banyak kasus terjadi kita dapatkan. Si fulan lagi bagus-bagus kerja di perusahaan, datang COVID, di PHK dari nol, sekarang di pengusaha. Ada? Sahabat saya punya, saya punya sahabat, Masya Allah. Dia itu hampir per 6 bulan sekarang sudah umroh. Dulu, Masya Allah, awal COVID nangis datang ke rumah, hanya untuk sharing, Ustaz, kuatkan saya. Saya termasuk di antara karyawan yang dirumahkan. Ibu 70% pun dirumahkan. Teman saya berkira di travel, ketika itu akhirnya dia di PHK. Nanti kalau memang bagus lagi setelah COVID akan dipanggil lagi. Saya katakan, karena ingat yang ngasih rezeki Allah. Tempat kemarin bekerja hanya wasilah, perantara. Saat yang bahkan saya Ustaz, dulu ayat kelasnya digondol dulu. Akhirnya saya nasihatin, coba perbaiki tauhid kita kepada Allah. Ini cara Allah mungkin untuk bagaimana kita mendidik kita untuk memperbaiki nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita. Akhirnya saya mintakan, coba perbaiki sholat. Karena sebaik buruknya seorang hamba dengan Allah itu ada dalam kualitas sholatnya. Bahkan Bu, jarak paling dekat kita dengan Allah itu ketika sujud. Dan sujud itu hanya ada dalam sholat. Perbaiki sholatkan. Akan laki-laki, maka sholat fardu maksimalkan, usahakan, pastikan selalu berjamaah di masjid. Kemudian saya tanya, akan punya orang tua, orang Cimahi, beberapa besar. Saya punya ibu tinggal di Cimahi. Saya tinggal sama orang tua saya. Ya udah, ayah sudah meninggal, dah ada. Oke, akan setiap di rumah prioritaskan ibu daripada istri. Saya ngomong seperti itu. Ya, jadi bayangan buat ibu akan, ibu pengen minum, kita yang ngambilin. Ibu kalau pas mau makan siang, jangan tanya istri dulu, kamu beli makan apa enggak? Ibu dulu. Ibu, Masya Allah. Diperbaiki dua perkara ini, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Sekarang jadi pengusaha. Dulu datang ke rumah saya, Bu, naik motor jadul, Bu. Pas COVID itu 2000 berapa? 1820. Pas 2002 ini di pertengahan tahun, Bu, tiba-tiba akhir tahunnya ke rumah saya, Bu, Masya Allah, saya kaget tiba-tiba bawa mobil, Bu. Dan dia katakan, Ustaz, ini dari Allah, amanah dari Allah. Benar kata Ustaz kemarin, ini cara terbaik Allah untuk mengubah kehidupan saya. Dulu saya tenang, ada gaji bulanan, tapi ketika Allah hadirkan COVID, akhirnya saya tidak lagi bergantung kepada perusahaan kemarin, perbaiki kepada Allah hubungan. Masya Allah, Ustaz sekarang punya mobil, punya usaha. Masya Allah. Jadi Ibu jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Rezeki dari Allah. Yang jamin Allah. Tapi ketika Allah ibu-ibu maaf menjadikan perusahaan atau suami kalau bergantung, capek gitu. Kenapa capek? Karena Allah ingin capek. Oke, ketika kau berpaling dariku, silakan. Kau lihat sejauh mana nih tempat bersimpuhmu, bersandarmu bisa menolong kehidupanmu. Akhirnya rifu. Ya, dan rifu atau ribu? Tidak ada huruf P dalam rifu. Repot itu. Karena ketika kita menjadikan penolong kehidupan dari masalah kita selain Allah, ini pernah kita bahas, Bu, maka hidup kita seperti kita itu seperti seorang laba-laba membuat sarang. Coba lihat ayatnya, boleh? Surat 29 ayat 41. 29 Al-Ankabut ayat 41. Dua 29 ayat 41. Halaman 401. Halaman 401. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya
dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka yang mengetahui. Nah ini kode nanti makan siang yang mau dulu. Kata Allah Ibu, masalul ladzina takhadzu min dunillah, perumpamaan orang-orang yang menjadikan ya Tuhan tandingan selain Allah, pelindung selain Allah, itu kata Allah kamasalil ankabut, dia itu seperti laba-laba. Ittakhadzat baita, yang sedang membuat sarang. Ibu, sarang laba-laba kokoh enggak? Sebesar apapun Bu, ketiup angin ke kanan ke kanan. Ada ranting jatuh, rusak. Ini menggambarkan lemah atau tidak kuat? Lemah sekali. Tidak kuat. Allah katakan, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sungguh kata Allah, selemah-lemahnya sarang dari makhluk Allah ciptakan dari seluruh hewan, baik itu juga manusia, maka yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Ini perumpamaan Ibu. Ibu ada slogan, maaf ya, nanti bisa dicensor kemudian. Ada istilah Bu, mengatasi masalah. Itu slogan apa Bu? Tepat nggak Bu? Ibu, aduh bisa saya bingung ini bulan depan harus bayar kuliah anak. Dia Ibu mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, masalah ini selesai, tapi yang lebih tepat adalah mengatasi masalah dengan masalah. Itu mengerikan Bu. Makanya jadikan Allah dan Allah. Dan ini bersumber Bu hati kita meyakini nikmat dari Allah. Suami siapapun hanya wasilah peran. Tapi ingat Bu, tetap wajib kita harus berterima kasih. Nanti kita bahas di akhir Bu tentang salam bersyukur ya. Baik Ibu, ini yang kedua dengan lisan dan hati. Yang terakhir kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin tadi Bu, maka wa ala jawarihi, dan syukur dengan anggota tubuh. Dengan cara apa Bu? Inqiyad dan wa ta'atan. Apa inqiyad? Inqiyad itu artinya patuh. Patuh ya. Wa ta'at, taat. Maksudnya apa Bu? Patuh dan taat terhadap perintah Allah dan larangan. Ini bentuk syukur dengan perbuatan. Akhirnya ketika dapat nikmat, cerminannya ada pada apa? Ketika semakin rajin dalam beramal, beribadah. Ya kemarin ngaji sehari ngan selembar dapat nikmat, nah maka dirimu bertambah. Besok jadi 28. ya dapat nikmat subuh biasa 2 jadi tong ditambah rakaat salatnya Bu ya. Ya soal subuh mungkin biasanya cuma wajib doang, ambil kemudiannya. Ini Ibu dengan ketaatan. Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala Bu, yang menariknya Bu, Allahu Akbar, ternyata Allah sendiri Maha mensyukuri. Ada satu di antara 99 asmaul husna Bu, ada kalimat asy-syakur. Coba lihat Ibu Quran surat ke-64 At-Taghabun ayat 17. Surat 64 At-Taghabun ayat 17. Surat At-Taghabun setelah Al-Munafikun, sebelum At-Talaq. Surat 64 ayat 17, halaman 556. Oke, 556. Silakan. 556 surat 64 ayat 17. 557. Oke, 557 ayat 17.
pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana." Jika kau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Apa maksudnya, Bu? Dengan infak, sedekah, umroh, haji. Intinya kita keluarkan harta untuk di jalan Allah. Ini yang menariknya, Bu. Ini, Bu, ayat harta itu dari siapa? Tapi kalimat santun Allah luar biasa, Bu. Di ayat kemarin Allahu syakurun halim. Halim itu artinya maha penyantun, bukan penyantun memberi, tapi maha santun. Lihat Bu, santunnya Allah, Bu, harta dari Allah. Tapi Allah ngajak kita, kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, apa janji Allah? Yudha'ifhu lakum. Niscaya kebaikan yang kau lakukan ini akan Allah balas dengan berlipat ganda. Pernah kita bahas Ibu di bagian ini baru sedekahnya balasannya Bu 700 kali lipat. Nah kita bahas lagi biar surat 2 ayat 261 itu Bu. Tapi kalau ini pertama Bu, Allah berjanji kalau kita infak atau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah dan infak sedekah, Allah janji akan membalas dengan dilipat gandakan. Yang kedua janji Allah wa yaghfir lakum, dan kebaikan infak sedekah ini juga berdampak dengan diampuni dosa. Masya Allah. Karena infak sedekah tidak hanya nambah pahala, tapi dampaknya juga Allah lipat gandakan balasan di dunia plus diampuni dosa. Dan kemudian Ibu, yang menariknya di akhir ayat Allah mengatakan wallahu syakurun halim, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha santun. Ibu, apa artinya Maha mensyukuri di sini? Ini menarik Ibu. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim belum maknanya syakur di sini artinya Allah pasti akan membalas sekecil apapun kebaikan hambanya dengan balasan yang berlipat ganda, lebih daripada apa yang dilakukan. Ibu kalau nolong orang, maka orang tersebut mungkin bisa membalas kebaikan kita, tapi belum tentu bisa maksimal. Cuma sebatas apa yang dia miliki, betul nggak Bu? Kalau nggak punya apa-apa, cuman Ibu jazakillah, mendoakan Ibu mudah-mudahan Ibu, suami, anak, cucu sehat ya. Benar atau betul? Cuma sebatas doa Bu. Ibu tolong orang, mungkin satu waktu ketika dia sukses dia membalas Bu kebaikan kita. Tapi dengan balasan yang terbatas karena kuasa manusia itu terbatas. Tapi kalau kuasa Allah unlimited, tidak terbatas. Dan kata Ibnu Katsir katakan Bu, Allah pasti akan membalas sekecil apapun, sedikit apapun kebaikan hambanya dengan balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Masya Allah. Ini maksud dari syakur, Maha mensyukuri. Allah aja Maha mensyukuri Bu. Ini menarik. Bagaimana para nabi dan para nabi pun punya sifat ahli syukur. Coba Ibu bisa lihat dalam Quran surat An-Nahl, Al-Isra. Al-Isra surat 17 ya. Ayat 3. Sifat Nabi Nuh di sini gambarkan. Halaman 282 ayat 3. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ini menarik loh Bu ya. Nabi Nuh itu padahal ujiannya itu banyak atau seluruh? Banyaknya luar biasa. Di antara ujian yang Allah beri kepada Nabi Nuh, istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. 950 tahun berdakwah Ibu, yang masuk yang beriman itu ada yang makan cuma berapa? 80 orang.
kalau kita kalkulasikan Bu, 950 tahun berdakwah kan 80, berarti kurang lebih per 11 tahun seorang masuk. Maka kan bosok sebel, saya pun sama ulama menurut berdakwah di dia. Area mah kaji dilihat saat itu dakwah di mana? Kali bisa minggu 2 minggu ke sore. Ibu kan sebelum saya merintis Madrasah Al-Maut dengan di Garut itu, kan sebelumnya saya di Bandung. Itu saya masih ikut kajian itu cuma bertiga di rumah. Ini istri pejabat BKD Prof dulu. Ustaz, ini semangat Ustaz dari Ibu, Allah enggak lihat jumlah jamaah. Semangat kita ya Ibu. Yang penting bismillah karena Bu, 3 sekarang jadi 40 jamaah. Itu Ustaz ini masih cukup rumah saya ya, Masya Allah. Ya, saya akan menjadi apa nama majlis saya di Bu, maka saya kan ada majlis kemudian di Selasa kajian seperti itu kata Bu juga bisa kerja Ustaz lalu jana maka berarti Selasa dari Bandung Rabu di 3 Bu butuh proses. Dan ketika kajian pertama kali kan tidak banyak Bu ya dulu ya. Saya masih ingat Bu, itu kita tahun berapa Bu ya? Majlis itu ya. Sebelum Covid Ibu ya. 2018 berarti. 2018 18 20 ya. 2018. Dan saya pertama kali di Lombok Sabtin saya masih ingat saya kajian itu di BKD Prof Jabar hari Kamis lagi kajian. Ustaz itu lagi nemenin suami main tenis. Akhirnya Ustaz itu acara masjid pengen sholat duha. Alhamdulillah kita lagi kajian di belakang tiba-tiba sudah ada yang nongol. Diri juga kajian Bu. Nah video kan, wah ini mah pelanggaran ya. Pelanggaran. Oh undang-undang apa ITE ya. Akhirnya dia beres kajian nyamperin Ustaz saya dari Garut. Saya kaget, saya kira ini kebetulan hari Kamis subuh kita jadi rutin bersama pensiunan pejabat Pemprov. Rutin hari Kamis di Masjid Khodimul Ummah itu. Boleh ke Garut, pertama Garut Bu, itu kan di apa? Di restoran dulu. Tempat makan lah. IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Cabang Garut Bu ya. Akhirnya ibu saya tertarik, akhirnya pindah ke rumah, Masya Allah, sampai sekarang. Dan ini butuh proses nggak? Ya. Makanya mau berdakwah itu butuh proses, bersabarlah. Bersabar. Nabi Nuh, ibu bayangin 950 tahun berdakwah. Berapa yang beriman sama Allah? 80. Berarti kalau kita kapal semua per 11 tahun 1 orang. Untung Nabi Nuh terbunuh. Sedikit orang mana? Tuh orang mau terbunuh lagi. Kan baru tahu belumnya. Intinya Masya Allah, ujian nggak? Ujian. Tapi yang menariknya Bu, di sini Allah berfirman, "Zuriyatan hamalna ma'anu." Wahai orang-orang anak cucu yang Allah bawa bersama Nabi Nuh. Ibu kapal besar Nabi Nuh buat cuma 80 yang beriman, Masya Allah Ibu. Apa yang terjadi Ibu? Allahu Akbar. Allah sampaikan innahu kana 'abdan syakura. Ketahuilah anak cucu yang Allah membawa dalam kapal itu, ketahuilah ini Nuh itu adalah hamba yang ahli syukur. Padahal ujiannya berat. Kalau ujian berat harusnya sabar. Tapi kata Allah syukur Ibu. Para tafsir Bu, mereka melihat sejarah apa bentuk syukur Nabi Nuh Bu, Masya Allah ini luar biasa Bu. Nabi Nuh Bu, sekecil apapun nikmat yang dia dapatkan dari Allah Bu, dia selalu berkata, ya Allah terima kasih atas makanan ini ya. Kalau kau inginkan aku tidak bisa makan hari ini, tapi nikmat darimu ya Alhamdulillah. Ini Nabi Nuh sedikit apapun dapat minum Bismillah, libatkan Allah. Ini yang membuat akhirnya Bu, Nabi Nuh Allah sifatnya dalam ayat sifat hamba yang ahli syukur. Masya Allah. Sedikit apapun kebaikannya Bu. Tidak hanya Nabi Nuh, begitu pula Bu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran, lihat Bu di halaman sebelahnya sampingnya surat yang sebelahnya Bu, ayat 120 An-Nahl, ayat 120 dan 121. Tadi kan soal Isra, sebelah kiri, ini sebelah kanan Bu, sebelahnya. Halaman 281, ayat 120 dan 121 tentang Nabi Ibrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 120 dan 121. Inna Ibrahim. Ya, Inna Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Inna Ibrahim kana ummatan
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah telah memulihnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Baik Ibu, tadi surat 17 ayat 3 tentang Nabi Nuh. Di sini Bu, ayat spesial tentang Nabi Ibrahim. Spesial Nabi Ibrahim kata Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seseorang yang teladan, yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, yang mana dia betul-betul menjaga kemurnian tauhid dalam hidupnya. Ujian Nabi Ibrahim banyak atau sedang? Oh, jangan ditanya Ibu. Banyaknya luar biasa, tapi tetap Allah katakan syakirul li an'umi. Ternyata Ibrahim ini termasuk hamba yang ahli syukur. Ingat Bu ya, spesial Nabi Ibrahim Bu, Nabi Ibrahim disebut juga bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Karena dari dua istrinya Bu lahir para nabi. Ya, menikah dengan Siti Sarah, usia 82 Bu masih belum punya anak. Akhirnya Sarah pun Sarah pun menjadikan Hajar yang ketika itu jadi pembantunya Bu atau budaknya itu buat Nabi Ibrahim. Sejarah pertemuan Sarah sama Hajar Bu itu tentang ketika Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah pergi masuk ke daerah Mesir. Ternyata ketika itu Mesir sedang dipimpin oleh raja yang zalim, di mana mereka perintahkan pengawalnya Bu, apalagi yang menjaga perbatasan, ketemu laki-laki suami punya istri cantik, udah rebut, culik, kasih ke saya. Ini Bu, zalimnya luar biasa. Akhirnya mendengar berita ini Bu, karena Ibrahim butuh masuk ke tempat itu. Akhirnya Ibrahim berkata, Sarah, nanti kalau aku ditanya kamu siapa, aku jawab kau saudariku. Kalau kau ditanya, aku jawab aku saudaramu. Ini kebohongan Nabi Ibrahim. Makanya Bu, yang menariknya dalam satu hadis sering mengatakan Bu, di akhirat nanti ketika kita bangkit datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim malu untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa malu? Karena di dunia sudah berbohong sebanyak 3 kali. Kita sehari berapa kali Bu? Ke Tiap saat. OTW padahal masih apa kebohongan Ibrahim Bu? Yang pertama ketika diajak untuk kumpul di lapangan buat ini Bu, untuk syirikan, biar mau syirikan, Nabi Ibrahim berbohong, maaf aku sedang sakit. Ibrahim alasannya Bu, bukan karena itu dia kemudian tauhid. Akhirnya jawaban yang betul-betul membuat dia tidak dipaksa, saya sedang sakit. Akhirnya tidak dipakai. Kebohongan kedua ketika Nabi Ibrahim yang lain kumpul di sama Raja Namrud Bu ya, kumpul di tempat lapangan Bu, lagi melakukan kesyirikan, Ibrahim menghancurkan seluruh patung berhala. Disisakan satu patung besar Bu, disimpan kapak Bu dekat tangannya. Maka tiba-tiba ditanya Ibrahim, kau hancurkan patung ini? Enggak. Nah, padahal Ibrahim menghancurkan. Coba kau tanya patung yang besar tuh, motifnya juga kuat karena dia bukan kapak. Ketika itu sebenarnya Namrud dan juga seluruh orang Bu kasih hidayah sama Allah, kesadaran. Kenapa? Ibrahim, ini patung, nggak mungkin bisa menghancurkan patung yang lain, benda mati. Kata Ibrahim, lantas mengapa kalian sembah? Ini Bu. Kadang kita seringkali ya diingetin sama orang, oh iya ya, tapi karena ego kita tinggi, kita tolak hidayah itu. Subhanallah. Kebohongan kedua, kebohongan ketiga tadi Bu, masuk ke wilayah Mesir tadi. Akhirnya Bu, ketika masuk di sini tanya, ini siapa yang kamu? Aku saudaranya, aku saudarinya. Bu, tapi ini pengawal lihat, bukan masalah istri sekarang Bu. Karena Sarah itu Bu, secara fisik udah cantik, gelis, beautiful lagi. Diborong punya. Ternyata pengawal ini Bu, karena melihat kecantikan Sarah, dia nggak mau tahu ini istri atau saudara. Dibawa dalam paksa. Dibawa dalam paksa di depan raja ini, subhanallah betul Bu, sang raja pun akhirnya terpesona dari kecantikan Sarah, pengen langsung meluk.
Tiba-tiba salah berdoa kepada Allah, ya Rob, lindungi aku dari kezaliman raja yang buruk ini. Tiba-tiba tangan raja itu jadi kaku, nggak bisa gerak. Raja melihat, kok nggak bisa gerak? Lihat Sarah tutup mata sambil berkemakan gitu ya, padahal sedang berdoa sama Allah. Raja bertanya, apa yang kau berbuat padaku? Aku sedang berdoa kepada Tuhanku untuk melindungiku dari kezalimanmu. Apa kata raja? Sembuhkan aku bebaskan engkau. Salah berdoa, ya Allah sembuhkan dia. Pas sembuh pengen mau lagi. Apa bohong ya raja bro? Bikasa lagunya. Akhirnya mau kedua kalinya jadi kaku lagi, minta lagi, tolong sembuhkan aku bebaskan engkau. Berdoa lagi Sarah bu, sembuh. Ternyata jika janji bu, pengen mau lagi. Ketiga kalinya tidak hanya tangan tapi seluruh anggota tubuh kecuali mulutmu yang Allah dikaku. Ya Allah. Cuma mulut bisa berbicara, kaki nggak diam, mata pun diam bu, semuanya nggak bisa bergerak. Akhirnya raja berjanji, aku berjanji aku benar-benar akan bersedia kau pergi meninggalkan kerajaanku. Berdoa bu, sembuh. Nah setelah sembuh, akhirnya apa kata raja bu? Kau seorang penyihir. Karena dianggap penyihir bu, padahal di kuasa Allah. Nah ketika sebelum pergi, Sarah dihadai seorang wanita. Ada yang mengatakan putrinya raja, ada yang mengatakan pembantunya raja, yaitu Hajar. Nah, ini sejarah bu, perjumpaan Hajar sama Siti Sarah. Akhirnya dihadiahkan, ini silakan membawa wanita ini untuk menemanimu jadi pembantu, jadi budak atau jadi pembantu ketika itu. Nah apa yang terjadi bu? Ujian Nabi Ibrahim puluhan tahun menikah. Doa yang selalu Nabi Ibrahim panjatkan, Robbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Mari bu, bukan mengeluh, tapi Ibrahim takut, sudah tua nih. Kalau saya mati, siapa yang mengangkat estafet dakwah ini? Ibu bayangin, karena yang tidak ada yang beriman kecuali cuma 3 orang. Ibrahim, Sarah, sama ponakannya Ibrahim. Siapa ponakannya? Nabi Lut. Nabi Lut itu bu, ponakannya Nabi Ibrahim yang beriman bu. Nah akhirnya bu, ketika sering mendengar doa ini bu, apa yang terjadi? Sarah mengiba. Akhirnya Sarah pun memberikan hadiah bu, Hajar untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Karena Sarah lihat bu, attitude-nya Hajar itu baik dan nurutnya luar biasa. Akhirnya dipersilakan untuk dinikahi Nabi Ibrahim. Tidak lama menikah, ibu dari izin Allah lahirlah Nabi Ismail. Senang gak Ibrahim? Senang ya bu. Puluhan tahun nikah dan punya anak, bentar nikah punya anak, diuji lagi sama Allah. Apa yang terjadi bu? Dihijrahkan dari Palestina ke Mekah, 1000 kilo lebih bu. Ditinggalin bu, sedih gak sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kepala keluarga bu? Sedih dong. Tapi ini perintah Allah. Pergi, pulang lagi bu, mendapati Ismail sudah mulai besar, barulah perintah untuk diuji nggak bu? Hitung-hitung gini. Insya Allah. Tapi Allah katakan dia ahli syukur, syakirun li an'umi. Dari Hajar lahirlah Nabi Ismail, ujungnya Nabi Muhammad. Bu, nggak berapa lama, masya Allah dan izin Allah, Sarah pun mengandung. Lahirlah Yakub, ya, Ishak, Yakub, Yusuf, masya Allah ini. Oke bu, Siti Sarah bu itu apa? Melahirkan bu bisa 80 tahunan. Ada bisa 80 di sini bu? Maaf ya, yang belum 80 berarti masih poten. Sarah sudah 20 tahun bu, lahir Ishak, Yakub, Yusuf. Makanya Nabi Ibrahim diberi gelar sebagai bapaknya para nabi. Gak sampai di situ bu, Nabi Ibrahim bu spesial di hadapan Allah. Nabi Ibrahim bu di antara 120.000 para nabi dan rasul bu, cuma 2 nabi yang diberi gelar Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah. Cuma 2 nabi bu, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan juga bu, ulama menggambarkan sifat Ibrahim itu ahli syukur. Sekecil apapun dia bersyukur yang luar biasa itu. Tadi kita bahas ya, syukur dengan perbuatan ada pada patuh dan taat. Dan tampak Nabi Ibrahim bu, ketika senang-senangnya punya Ismail, Allah perintahkan Ibrahim, tunjukkan syukurmu dengan asingkan tuh Hajar dan Ismail ke daerah Makkah. Ya saya dinamai Makkah ya, namanya Makkah. Makkah itu ada hutan pada pasir yang tandus, tidak ada kehidupan.
Ya. Makanya ada sejarah namanya Safa Marwah. Kita akan bahas ini ya, nanti kita bahas di manasik umroh. Kita umroh akan saya bahas dulu ya. Masih ada waktu Bu. Ini belum beres. Nggak selesai itu ya. Ibu, kita belum bahas fadilah syukur Bu ya. Kita belum bahas juga tentang poin-poin syukur lebih luas lagi. Tapi gambar sedikit Ibu. Nabi aja ahli syukur. Ya. Nabi Muhammad jangan tanya. Ada riwayat Muslim, Aisyah pernah berkata, karena Rasulullah SAW iza sholat koma hatta tafajjara rijlahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi sholat malam, kata Aisyah Bu, itu berdirinya lama sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya Bu. Kenapa? Karena lama, saking lamanya Bu. Pernah saya bahas di sini Bu ya, sahabat pernah sholat di belakang sholat malam belakang Nabi Bu. Nabi Muhammad Bu baca surah Al-Fatihah masuk Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah biasanya Bu kalau di Masjid Indonesia setelah 5 ayat Bu, Allahu Akbar. Tuh. Nabi lanjut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus Ibu sampai akhir Al-Baqarah. Poin pertama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la wa'fu anna waghfir lana warhamna lana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibu, maaf, Ibu hafal Al-Baqarah? Awal dan Ibu pertengahan pasti apa tuh? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku juga hafal yang lain. Ibu, mungkin ini menurut saya Bu ya, sahabat di belakang Nabi beranggapan yes kedende ruku mesti juz loh Ibu. Akhir apa? Ternyata beres wa'fu anna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Nabi lanjut Ali Imran. Masih orang pertama Bu. Ira rukunan Nabi Bu di pertengahan surat Al-Maidah, surat kelima. Satu rakaat. Ini kata Aisyah Bu, hatta tafajjara rijlahu, sampai kalau Nabi SAW lama bengkak kakinya. Istri yang cinta suami, Aisyah besar cinta terhadap Rasul bertanya, ya Rasulullah, atas na'uhada. Ya Rasul, istilah kita Bu, nah kira-kira ibadah ke Allah. Kok segini yang kau beribadah kepada Allah sampai bengkak kakimu ya Rasul? Qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal telah dijamin oleh Allah dosa yang telah lalu dan yang akan datang pasti diampuni. Dijamin surga soal kaki, masya Allah. Kurang surga kan pasti, neraka berpotensi. Biasa namun sholat malam waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Karena Ibu satu di antara dua surat favorit kita betul, mentekul hu al-ikhlas. Ibu jangan salah Bu, dulu pernah memang Bu ada sahabat yang sholat Bu setiap jadi imam Bu al-ikhlas wae, tapi dia habis Quran. Tapi dia baca al-ikhlas Bu, pertama al-ikhlas, kedua al-ikhlas. Protes jamaah Bu al-ikhlas wae, ngadu pada Umar bin Khattab. Ditanya sama Umar, mengapa kau baca seperti ini? Ya Umar, apakah salah kalau aku sangat mencintai apa yang ada pada ayat ini?
Kita baca Al-Ikhlas karena baik Bu ya. Ketika Aisyah nanya atas nama kok begininya, kok beribadah sama Allah, apa jawaban Nabi? Qala afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, apakah salah kalau aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Bu, ini dalil terkait syukur dalam perbuatan. Baik Bu, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya, banyak waktu. Ya Bu ya, minggu depan kita lanjut Bu dalam membahas buah dari syukur. Apa saja? Ketiga kan syukur dengan perbuatan. Ya. Satu apa? Syukur dengan apa? Inqiyad dan wa ta'atan, bentuknya dalam patuh dan taat. Inqiyad itu artinya patuh dan patuh. Ta'at artinya taat. Dalam hal perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Yang ke satu. Ya. Yang satunya. Inqiyad patuh Dan taat. patuh, yang keduanya taat. Baik Bu ya. Jadi yang ketiga Bu, yang pertama syukur dengan lisan. 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 Yang kedua hati. Ya, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan perbuatan. Ini syukur, pakai syukur dalam kehidupan Bu ya. Cukup Bu, ada cukup ya. Insyaallah Bu, kita jumpa minggu depan kalau tidak ada halangan. Boleh. Baik Ibu dan Bapak, seperti biasa sebelum kita tutup majlis kita ini, kita berdoa bersama-sama Bu. Kita doakan ini ada di antara saudara kita, sahabat kita sedang sakit. Ada Ibu Dini, Ibu Nenyawa, Ibu Ida Nurfaidah, Ibu Karuniasi, Ibu Yuni HM, Ibu Rasmawati, Ibu Sarana, Ibu Dian Mardiani, Ibu Eris Dunyawati, dan Ibu Eris Sri Rosdini. Ada Bapak Dede Supriyana, Bapak Ion, Bapak Asep Rahmat. Dan doakan saya juga Bu ya, ini saya dan anak-anak tolong saya juga ini kita masuk wajahnya. Mudah-mudahan yang sedang sakit Bu, Allah jadikan rasa sakit dan cemas ini penggugur dosa. Dan mudah-mudahan juga Allah segerakan penyakitnya sehingga bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si azimul basar ishfini anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Dan terakhir kita doakan ibu-ibu ya, siapapun di antara sahabat kita yang sudah meninggal dunia, di antaranya ada Ibu Atika, Ibu Uji, Ibu Zani Sarantari, Ibu Haji Solihat, Ibu Uji Solihat, Ibu Kopi, Ibu Inel, Bapak Dede Satibi, Bapak Umar, Bapak Mas Duki, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Armen, Bapak Eli, Bapak Oom, pun siapapun di antara keluarga kita juga sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Allah jadikan putra putrinya menjadi hamba yang soleh-soleha yang senantiasa bisa menambahkan nilai pahala bagi mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya kembali kepada Ibu Teteh MC. Teteh yang bersama. Foto bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi mengenai rasa syukur ya Ibu-ibu. Alhamdulillah semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu kita dan bisa diamalkan di kegiatan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama dulu ya Ibu-ibu.